Ya, kita masuk ke nomor 1 di bab 1.1. Ini soalnya ya. Nah, ini kan di soal itu dipertanyakan kalimat mana sih yang termasuk proposisi. Nah, di mana proposisi itu adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai benar ataupun salah dan tidak ambigu dan tidak keduanya. Nah, seperti di pernyataan pada soal nomor 1 ini, yang A, do not pass go. Nah, karena itu tidak memiliki nilai benar atau salah, itu tidak termasuk proposisi atau bukan proposisi. Selanjutnya yang pilihan B itu what time is it? Itu adalah pertanyaan dan tidak memiliki nilai benar maupun salah. Jadi bukan proposisi. Selanjutnya ada fakta there are no black flies in Maine, dimana itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada lalat yang berada di lokasi Maine itu. Nah, ini berarti kan proposisi karena memiliki nilai yaitu salah. Yang pernyataan D, 4 plus X sama dengan 5. Nah, ini kan perlu dioperasikan dong, berarti ini bukan proposisi. Yang E sama kayak yang di atasnya, karena perlu dioperasikan, dia bukan proposisi. Nah, yang F ini dia juga proposisi karena bulan itu memiliki komposisi sangat banyak dan tentunya bukan keju, maka ini false. Ya, selanjutnya kita ke bab 1.1. Saya ulang. Ya, selanjutnya kita ke bab 1.1 nomor 2. Di situ ada pertanyaan mengenai nilai 1 maupun 0 yang bernilai true atau false, di mana 1 adalah true, 0 adalah false. Dan di sini kita diperintahkan untuk mengoperasikan yang nomor 2A 1 1 0 0 0 disjungsi 0 1 0 1 1 konjungsi 1 1 0 1 1. Nah, dimana kalau ada peraturan truth table itu, nah ini seperti kita yang kerjakan yang di dalam kurung dulu kan, sama kayak matematika biasa, 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1. Nah, kalau konjungsi ini dia bernilai true ketika keduanya sama-sama true. Nah, ini berarti karena false jadinya 0. Karena kan berbeda nih. Nah, ini 1 sama 1 true semua, true. Oh. Lanjut ya. Oh, maaf, ada kesalahan. Ini kan 0 1, berarti false. 0 karena dia konjungsi. 1 1 true berarti 1. 0 0 false berarti 0. 1 1 1 1 1 1. Nah, ini disjungsi 1 1 0 0 0. Nah, ini kan 1 1 0 1 1. Karena kalau misalnya pun dia berbeda tapi salah satu benar, disjungsi itu tetap benar. Selanjutnya yang B, seperti pada soal ya, berarti kita langsung operasikan saja ya. 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 konjungsi, mana ini berarti 0 0 1 0 1. Kita operasikan selanjutnya yaitu 0 1 0 0 0 disjungsikan, dimana nilainya adalah 0 1 1 0 1. Ini yang B. Yang A
Selanjutnya yang C. Nol satu nol satu nol satu satu nol satu satu. Nah, ini adalah operasi XOR atau exclusive OR, dimana ketika mereka itu nilainya sama, mereka itu salah, mau benar maupun salah. Dan benar ketika mereka memiliki nilai berbeda seperti ini ya. Nah, ini kan berbeda, jadinya 1 0 sama nih 0 0 1. Nah, dioperasikan dan bilangannya selanjutnya 0 1. Nah, ini 1 1 0 0 1. Inilah hasilnya yang C. Selanjutnya yang D. 1 1 0 1 1. Nah, ini kita disjungsikan sama kayak tadi, benar 1 udah benar. Nah, terus kita ini ada lagi, ada exclusive OR-nya, tapi dioperasikan yang dalam kurung dulu. Nah, ini kita konjungsikan, jadinya 1 0 0 0 1. Ini kita 1 0 0 0 1 exclusive OR kan, jadinya ketika sama dia false, nilainya false, true, false, true, false. Selesai. Lanjut ke bab yang 1.2. Nah, di soal yang sudah tercantumkan ini kita kan ditanyain tuh, dimana pernyataan G adalah you can graduate, M you owe money to the university, R you have completed the requirements of your major, dan B itu you have an overdue library book. Nah, dimana kita itu harus pernyataannya itu complete. Ini ya, pernyataannya yang di soal, you can graduate only if you have completed the requirements of your major and you do not owe money to the university and you do not have an overdue library book. Nah, itu kan graduate-nya itu implikasi karena jika itu tadi. Nah, berarti G, si pernyataan G itu dulu, terus syaratnya kan if you have completed the requirements, yang pertama berarti R dulu, N berarti dan konjungsi, lalu itu kan jika tidak ada hutang ke university lagi, maka itu kan kalau pernyataan yang M itu kan you owe money to the university, berarti yang benar itu negasi M. Lalu konjungsi lagi karena N sudah komplit masalah perpustakaan. Nah, jadi tidak ada di pernyataan itu tidak ada overdue library book, berarti negasi B. Ya, lanjut ke nomor 2-nya ya. Ini ada pernyataan tentang output combinatorial circuit itu, dimana kalau misalnya yang lurus ini artinya konjungsi, yang melengkung ini curve ini berarti dia disjungsi. Nah, kalau yang ini pernyataan itu dinegasikan. Nah, yang dikerjakan lebih dulu adalah yang ini dulu, karena mereka itu yang memiliki operator lebih dulu. Berarti kan Q disjungsi negasi R, karena di sini dia negasi dulu, lalu dioperasikan dengan P, ketemu kan mereka berkonjungsi, berarti P konjungsi, nah terus dinegasikan semua langsung kayak gini.
selesai. Yuk lanjut ke soal 1.3. Soal yang pertama, kita itu disuruh menunjukkan bahwa sebuah pernyataan itu adalah tautologi. Nah, di sini karena itu ada 3 variabel, ya ada P, Q, dan R. Nah, itu sama kayak peluang, kayak koin gitu, kayak true, false. Nah, dan selanjutnya, nah, dimana implikasi itu mereka itu ketika true bertemu true benar, sesuai truth table-nya seperti itu. Ketika true bertemu false, dia salah. Dimana false bertemu true, dia benar, dan false ketemu false, dia benar. Seperti itu adalah peraturan dari truth table-nya. Nah, ini ketika P berimplikasi dengan Q, true, false. Nah, false, ini true, false, false. Nah, ini demikian selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian sama dengan Q implikasi R, di mana ini adalah hasil dari implikasi Q maupun R di sini. Selanjutnya mereka dikonjungsi. Nah, dari konjungsi tersebut menghasilkan nilai true, false, 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 true, false, true, true. Nah, kemudian mereka ini bilangan tersebut diimplikasikan dengan P implikasi R. Nah, P implikasi R ini menghasilkan true, false, ya, true. Dimana yang P implikasi R ini tadi juga menghasilkan true, false dari operasi yang diberikan di sini tadi, ya, variabelnya. Nah, selanjutnya diimplikasikan. Nah, hasilnya itu true semua. Dan terbukti bahwa mereka itu tautologi, yaitu benar semua. Ya, lanjut ke yang selanjutnya. Ini banyak banget ini. Banyak banget, soalnya ada 4 variabel. Jadi otomatis sama kayak koin juga. Ini akhirnya 16 kemungkinan. Dan dari hasil kemungkinan ini, kalau dijelaskan satu-satu ya, sebenarnya sama kayak tadi. Implikasi itu pakai berdasarkan aturan tabel kebenaran. Nah, di sini tapi mereka tidak ekif karena ada perbedaan, dimana ini false yang di sini salah satunya dengan yang di sini bernilai true, di sini false, kayak gitu. Itu salah satunya. Mungkin jika ada lagi dimana di sini false, di sini true. Nah, disitulah mengapa yang nomor 2 ini terbukti tidak ekivalen. Ya, selanjutnya kita ke bab 1.4 di mana predication quantifier, soalnya tentang itu. Nah, di sini diberikan pernyataan Px sama dengan X, Px is a duck. Terus Qx, X is one of my poultry, Rx, X is an officer, dan Sx di mana X is willing to waltz. Nah, di pertanyaan yang A, kita itu dikasih sebuah kalimat no ducks are willing to waltz. Berarti kan tidak ada satupun bebek yang mau untuk willing to waltz itu tadi. Nah, berarti di sini tuh yang semua, jadi kita pakai quantifier ini semua. Nah, ducks yang dimaksudkan semua bebek, tidak ada yang mau melakukan willing to waltz ini tadi, karena tidak ada bebek yang melakukan ini, bukan tidak ada bebeknya. Jadi negasinya di sini. Selanjutnya yang B, ada pernyataan di soal ini bahwa no officers ever decline to waltz. Berarti kan semua officer willing to waltz semua kan. Jadi ya semuanya officer willing to waltz. Selanjutnya yang C, all my poultry are ducks. Nah, semua my poultry are ducks. Jadi ya seperti ini bentuk quantifiernya. Lalu sama dengan yang D, my poultry are not officers. Nah, yang ini Q
key X mewakili my poultry semua X-nya, dan not an officer. Nah, officer ini memakai fungsi yang X ini tadi, Rx ini. Selanjutnya yang E, does D follow from A, B, and C? If not, is there a correct conclusion? Nah, dari kalau menurut jawaban saya, D itu mengikuti dari A maupun B dan C. Selanjutnya nomor 2-nya ya, dimana itu yang pertama kan ada notasi E kebalik atau bukan quantifier universal, dimana ada X pangkat 3 sama dengan min 1. Nah berarti coba aku masukin tuh sama angka min 1. Nah min 1 sama dengan min 1, berarti benar kan, makanya itu hasilnya true. Nah selanjutnya yang B, ada bilangan yang dimana pangkat 4 kurang dari pangkat 2. Nah berarti salah, karena dimasukin berapapun pangkat 4 otomatis lebih banyak daripada pangkat 2, makanya false. Terus yang C, semua bilangan min X yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nah kan karena min X bilangan negatif atau bilangan berapapun kalau dikuadratkan sama dengan X kuadrat, bilangan kuadrat itu sendiri sama. Nah makanya itu benar, true. Selanjutnya yang D, semua X dimana 2X 2 kali X lebih besar dari X, otomatis benar kan, karena setiap bilangan yang dikali 2 hasilnya benar meskipun itu min. Kayak nah selanjutnya kembali lagi yang D, dimana ini karena semua bilangan dikali 2 lebih besar dari X, kayak gitu. Nah jawabannya adalah false, karena jika minus, misalnya bilangan real itu ya, dimana yang D, kita sekarang masuk yang D, dimana setiap bilangan real yang dikali 2 lebih besar dari bilangan real si X itu tadi sendiri. Nah berarti kan benar, karena berapapun bilangannya kalau dikali 2 otomatis lebih besar daripada bilangan itu sendiri. Ya, bab 1.5 nested quantifiers. Nah kita ini disuruh jadi memasukkan bilangan-bilangan ini ke dalam fungsi yang tertera di sini. Nah 1 plus 1 ini memasukkan fungsi 1 di soalnya kayak gitu, karena Q 1,1. Selanjutnya semua Y pada fungsi Q 1, Y. Nah jadi kita masukkan, jadi semua bilangan kan, kalau misalnya 1 tambah semua bilangan sama dengan 1 kurangi semua bilangan kan salah, jadi false. Terus ini ada X pada fungsi Q untuk Y itu sama dengan 2, makanya di sini terus cuman plus 2 sama min 2. False, karena meskipun dimasukkan berapa aja juga nggak bisa. Nah ini berarti kayak karena ada setiap di soalnya itu setiap X beberapa Y, nah itu baru benar, karena ketika dimasukkan hasilnya sama dengan yang E juga begitu. Selanjutnya nomor 2 ada dua statement, dimana IX statementnya X has an internet connection, lalu yang C X, Y itu berstatement X and Y have chatted over the internet. Jadi nah terus suruh mengekspresikan kalimat-kalimat tersebut dengan quantifier. Yang pertama itu someone in your class has an internet connection but has not chatted with anyone else in your class. Nah berarti kan someone ada in your class. Nah terus itu ibaratnya X itu yang itu tadi someone in your class, terus IX ini kan internet connection ya, jadi si orang itu punya internet connection, dan si ini semua
semuanya itu untuk anyone else-nya, semua orang sisanya. Nah kayak gitu. Terus ini untuk yang B itu, there are 2 students in your class who have not chatted with each other over the internet. Jadi sama-sama beberapa, makanya ini pakai quantifiers yang kebalik ini. Lalu selanjutnya ini juga artinya ada X pada setiap Y. Nah itu juga there is a student, jadi ada siswa yang chat dengan setiap orang kayak gitu, makanya pakai quantifier yang ini. Nah terus ini ada beberapa siswa, ada beberapa dan ada beberapa lagi di dalamnya, makanya itu kayak there are least 2 students in your class. Nah itu kan ada dikit siswa, nah ada beberapa, makanya pakai quantifier sini. Terus yang selanjutnya ini, begitu pula dengan E. Ya lanjut ke 1.8. Nah di sini 1.8 itu tentang proof method and strategy. Nah ini disuruh membuktikan yang nomor 1, kayak n kuadrat plus 1 lebih besar dari 2n, dimana dikasih bilangan itu range bilangan positif antara 1 sampai dengan 4. Jadi dimasukkan satu-satu nih, kayak 1 n kuadrat plus 1 lebih besar dari 2n. Nah kan 1 kuadrat tambah 1 2 lebih besar dari sama dengan 2, sama kayak ini. Nah jadinya kayak gitu. Nah terus yang nomor 2 nih, kita tuh disuruh ngebuktiin kalau misalnya X sama Y itu bilangan real, ada maksimal, minimum, sama X lebih besar dari sama dengan Y, sama X kurang dari Y. Nah case 1 itu kayak gini, dimana kayak max sama minimum hasilnya itu sama dengan X plus Y, karena tadi itu dikasih fungsi kan X, Y max plus minimum X, Y, jadinya sama dengan X plus Y. Nah itu kayak kita tinggal masukin, jadi ngambil contoh gitu, sama seperti ini di case ketiga. Nah X itu sama dengan Y, dimasukkannya seperti itu lah, minimum X, Y sama dengan maksimum X, Y sama dengan XY, terus minimum X, Y tambah maksimum X, Y sama dengan X plus Y.